Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rifki Aiman, NIM 61021048 dari Prodi PCKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya sampah plastik. Kesehatan lingkungan menjadi hal yang penting dari tahun ke tahun, apalagi kualitas hidup sangat bergantung dari seberapa berhasilnya ekosistem kita. Namun, sampah plastik yang menumpuk dari tahun ke tahun perlahan menjadi masalah yang harus dituntaskan dengan kolaborasi berbagai pihak. Sampah plastik memang terkesan simpel, namun faktanya penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun mampu merusak banyak habitat termasuk laut, tanah, hingga menjadi polutan udara. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85 ton kantong plastik dilansir data dari Geotisme tahun 2016 menyebutkan bahwa sampah di Jakarta mencapai 6,500 ton per hari dan 13% dari sampah tersebut adalah sampah plastik. Di Pulau Bali angkanya mencapai 10,725 ton per hari, sedangkan di Palembang angkanya naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Angka ini diperparah dengan penambahan impor sampah plastik dari negara lain yang pada tahun 2018 mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150% dari angka tahun sebelumnya. Dampaknya yaitu polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), 100 gerai anggota Aprindo selama setahun menghasilkan 10,95 juta lembar sampah kantong plastik atau setara dengan 65,7 kantong plastik. Dilansir dari data Waste Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 1.750 ton per harinya, akan tetapi banyaknya sampah ini hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisinya sebanyak 100% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan 8,5% tidak terkelola. Peran masyarakat dan pemerintah harus aktif dalam mengenai isu satu ini, apalagi dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu regulasi dan peran pemerintah terbaru datang dari Anies Baswedan yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di daerah DKI Jakarta. Masyarakat juga dituntut untuk terus berinovasi, salah satunya dengan menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Seperti yang dilakukan di Bali, tempatnya di Kabupaten Bandung. Di sana dilakukan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar minyak BBM. Begitu juga kota Surabaya.
diluncurkan Surabaya Bus. Untuk tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik. Maka perlu peran juga dari segala pihak termasuk perusahaan. Kini banyak perusahaan melakukan kegiatan atau kampanye daur ulang dari hal-hal yang sudah diproduksi seperti kemasan plastik yang digunakan. Beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengenai permasalahan sampah plastik. Yang pertama, berhenti menggunakan sedotan plastik. Bahkan di restoran, jika sedotan adalah suatu keharusan, belilah sedotan logam tahan karet atau sedotan yang dapat digunakan kembali. Dan yang kedua, gunakan tas produk yang dapat digunakan kembali. Satu kantong plastik membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai. Beli atau buat tas produksi yang dapat digunakan kembali dan pastikan untuk sering mencucinya. Ketiga, hindari permen karet karena permen karet terbuat dari karet sintetis alias plastik. Yang keempat, belilah kotak bukan botol. Seringkali produk seperti deterjen tersedia dalam bentuk karton yang lebih mudah didaur ulang daripada plastik. Belilah makanan seperti sereal, pasta, dan nasi dari keranjang curah dan isi kantong atau wadah yang dapat digunakan kembali. Anda menghemat uang dan pengemasan yang tidak perlu. Selanjutnya, gunakan kembali wadah untuk menyimpan sisa makanan atau saat berbelanja dalam jumlah besar. Selanjutnya, gunakan botol atau mug yang dapat digunakan kembali untuk minum Anda, bahkan saat memesan dari toko. Selanjutnya, bawalah wadah Anda sendiri untuk dibawa pulang Anda karena banyak restoran menggunakan styrofoam. Selanjutnya ada gunakan korek api alih-alih pemantik plastik sekali pakai atau belilah korek api logam yang dapat diisi ulang. Selanjutnya, hindari membeli makanan beku karena kemasan kebanyakan dari plastik. Bahkan yang tampak seperti karton dilapisi dengan lapisan plastik tipis. Cara ini juga membuat Anda mengonsumsi lebih sedikit makanan olahan. Selanjutnya, jangan digunakan peralatan plastik di rumah. Selanjutnya ada EPA memperkirakan bahwa 7,6 miliar ton popok sekali pakai dibuang di AS setiap tahun. Gunakan popok kain untuk mengurangi jejak korban bayi Anda dan menghemat uang. Selanjutnya, buang jus segar atau makan buah daripada membeli jus dan botol plastik. Lebih sehat dan lebih baik untuk lingkungan. Kemasan makanan siang Anda dalam wadah dan tas yang dapat digunakan kembali. Juga pilihlah selanjutnya, hindari membeli makanan beku karena kemasan kebanyakan plastik. Dan selanjutnya, gunakan pisau cukur dengan mata pisau yang bisa diganti, bukan pisau cukur sekali pakai. Oke, masalah sampah plastik mungkin terkesan sepele, tapi dampaknya bagi lingkungan sangat luar biasa. Bukan untuk masa yang akan datang, tapi juga di masa sekarang. Mulailah lebih baik bijaksana dari sekarang untuk mengurangi penggunaan bahan keperluan rumah tangga yang berbahan plastik. Selamatkan pencemaran lingkungan dari sampah plastik ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.